Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Sebelumnya saya minta maaf, saya meskipun saat ini di Bondowoso bukan asli Bondowoso. Saya dari Banyuwangi, ibu Jogja, besar di Solo, jadi nggak bisa bahasa Madura, ngapunten. Dan kalau keceplosan pakai bahasa Jawa, ngapunten. Ya, karena emang susah ngatur lidah kebiasaan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri di sini. Saya MH Hasan Aminullah Asy'ari. Saya SMP-nya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Boyolali. Kemudian melanjutkan studi di SMA Al-Irsyad Tengaran Pusat di Salatiga. Melanjutkan S1-nya, jenjang S1 di Madinah, Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Jadi insya Allah meskipun bewok saya panjang, saya nggak radikal Pak. Insya Allah. Pelan-pelan, lembut insya Allah saya. Ala kulli hal, di sini mimba bin nasihah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah. Begitu pula dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, idza stansahaka fansahhu. Termasuk di antara hak sesama muslim adalah saling menasihati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan dan menasihati itu sangat memberikan manfaat sesama kaum muslimin. Nasihat itu ikhwati fillah bukan berarti ngajarin. Sebelumnya nggak tahu kemudian dikasih tahu jadi tahu, tidak. Nasihat itu pokoknya adalah saling mengingatkan. Bisa jadi ketika kita lupa, kita sebelumnya tahu, kita lupa. Atau kita ingat tapi ternyata sedang lalai. Kita membutuhkan saudara kita di samping kita yang mengingatkan kita tentang hal tersebut. Jadi di sini bukan berarti saya mengajari, ya kita sesama muslim saling menasihati. Itu nasihat dari Rasulullah SAW. Terlebih di zaman-zaman pandemi seperti ini. Di sini jelas-jelas ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin bukan hanya di wilayah Bondowoso atau Indonesia saja, tapi internasional. Semua kena musibah yang sama, serempak seluruh kaum muslimin di seluruh dunia mendapatkan musibah yang sama, ujian yang sama. Akan tetapi kita lihat orang yang sadar belum semua. Ada orang yang nggak mau sadar. Ada orang yang sudah sadar tapi nggak mau tahu. Ada juga orang yang belum sempat sadar tapi sudah terkena musibah terlebih dahulu. Dan di sini ana melihat antum jazakumullahu khairan termasuk salah satu instansi yang aktif dalam penanganan Covid. Maka di sini ikhwati fillah, aku jazakumullahu khairan, kita sangat membutuhkan tersebut. Di Saudi, pihak kerajaan, pihak keamanan dan rakyat kompak dalam menghadapi seperti ini. Dan semuanya taat. Jangankan cuman untuk keluar rumah, untuk pakai masker saja mereka sangat taat. Karena di sana ketahuan nggak pakai masker keluar pintu rumah, dendanya jutaan. Makanya taat. Tapi memang orangnya pada manut. Mudah-mudahan Indonesia bisa manut lagi. Dan ikhwati fillah, yang perlu kita tekankan di sini adalah di masa-masa seperti ini saudara kita itu butuh banyak nasihat, butuh banyak arahan, butuh banyak pendekatan. Karena memang yang diserang tidak hanya tentang ekonominya saat zaman-zaman seperti ini, tapi juga mental. Banyak orang yang punya hubungan yang baik dengan beberapa temannya, akhirnya harus tertahan untuk bertemu. Ada orang yang punya hubungan baik dengan keluarganya, harus LDR dulu dengan keluarganya. Bahkan untuk kapasitas seorang penuntut ilmu yang setiap hari ngaji, di pengajian, di pondok pesantren pun karena musibah ini harus dirumahkan. Dan itu sangat berpengaruh untuk mental. Ana sebagai penuntut ilmu kebetulan mendapatkan tanggung jawab untuk menyampaikan materi-materi yang sudah kami pelajari. Pun juga sebenarnya kena agak sedikit perasaan gak enak. Karena terbiasa dalam satu kajian, banyak orang, bertemu dengan banyak ikhwah. Tapi dengan pandemi, setiap hari ngelihatnya kamera, ngomong sendiri, ternyata gangguan juga untuk mental. Untuk semangat kadang-kadang itu sangat menyerang. Itulah kenapa kita membutuhkan saudara-saudara yang ingat peka dengan kita.
Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Matsalul qa'im fi hududillah." Perumpamaan orang yang menasihati saudaranya. Ini hadisnya sangat masyhur. Ya, namanya mudzakarah. Wal waqi'u fiha, dan orang yang terlibat dalam nasihat tersebut adalah kamathali qaumin istahamu ala safina. Seperti suatu kaum yang mereka, satu kaum ini, satu kelompok ini mereka sedang berundi. Mereka berundi mau masuk ke kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Nah, sebagian yang lain ada yang dapat di atas kapal, yang sebagian yang lain di bawah kapal. Fa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum. Nah, kita tahu di kapal itu kan enggak punya sumur ya. Enggak punya persediaan air. Mungkin ada persediaan air, tapi di sini dikisahkan gambarannya adalah orang yang di bawah, yang di dek, otomatis ketika mau mengambil air laut, membutuhkan air laut, harus naik ke atas. Marru 'ala man fawqahum, harus mengganggu orang yang duduk di atas. Bukannya sudah dibagi, ente di bawah, kita di atas. Tapi orang yang di bawah setiap butuh sesuatu selalu naik ke atas, mengganggu orang yang di atasnya. Akhirnya orang yang di bawah dek tadi berinisiatif. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'ti man fawqana. Gimana kalau seandainya kita ini kan butuh air itu di bawah kita, tapi kita nggak bisa ngambil, kita harus mengganggu orang yang di atas kita. Bagaimana kalau kapal ini kita bolongin aja? Kita bolongin biar kita kalau ngambil air langsung kena airnya, nggak usah naik ke atas. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iyyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kita gambarannya di hadis ini adalah, bayangkan kalau seandainya orang yang di bawah melakukan kemungkaran tadi, membolongi kapal. Orang yang di atas nggak ikut melakukan kemungkaran, nggak ikut. Kalau seandainya yang di bawah ini dibiarkan membolongi, yang akan terjadi? Yang karang orang yang di atas juga. Intinya ikhwati fillah, dalam hal urusan nasihat ini, manfaat yang diambil itu bukan dari orang yang dinasihati saja. Kita sebagai manusia punya hawa nafsu yang kadang-kadang akan berbicara, ngapain anak ngurusin orang lain. Apalagi belum apa-apa, orang lain yang akan kita nasihatin sudah ngomongin dulu, ente urusan ente dulu. Ente ngurusin diri sendiri, baru nanti ngurusin orang lain. Akhirnya jiwa kita, hawa nafsu kita yang lebih mementingkan cari aman dan cari santai, yang ngapain ngurusin orang lain. Akhirnya nasihat itu menjadi suatu hal yang sangat jarang. Orang mengingatkan saudaranya menjadi suatu perkara yang sering ditinggalkan. Padahal nasihat tadi bukan hanya manfaatnya kepada yang dinasihati, tapi juga yang menasihati. Yang menasihati juga dapat manfaat. Kalau seandainya nasihat itu tidak dilakukan, madarat kerusakannya juga menimpa orang yang tidak mau menasihati. Seperti gambaran dari kapal tadi. Ini padahal kemungkarannya bukan kemungkaran yang terfikirkan karena ingin melakukan kerusakan. Tidak. Ini adalah niat baik. Yang di bawah ini niatnya baik, bukan niat buruk. Mereka nih orang yang di bawah pengen bolongin kapal, niatnya adalah supaya tidak mengganggu yang di atasnya. Baik niatnya. Masa iya yang di atas mau nasihati, mengeluarkan, ngapain dinasihatin? Toh niatnya baik. Di sini garis utamanya adalah yang kita butuhkan itu bukan yang baik saja, tapi yang baik dan yang benar. Yang kita butuhkan itu yang benar, nggak cuman baik. Karena ternyata baik juga bakal menghancurkan kalau caranya salah. Niatnya baik, dan kemudian kalau seandainya yang di atas membiarkan yang di bawah, yang hancur, yang tenggelam nggak hanya yang di bawah saja, tapi juga yang di atas. Itulah kenapa ikhwati fillah, kita selalu harus berpegang teguh dengan agama kita. Tidak mengukur, tolak ukur kebenaran itu dari perasaan kita, kan kita itu sudah dewasa. Kita itu sudah dewasa, sudah besar, sudah pintar, bisalah membedakan mana yang benar dan salah, mana baik yang buruk. Selama tolak ukur kebenaran kita itu memang ditunjang dari landasan agama kita yang sebelumnya sudah kita pelajari, insya Allah nggak masalah. Tapi masalahnya kalau itu kita pandang dari perasaan kita, dari pendapat pribadi kita, masing-masing kita punya pendapat, masing-masing kita punya perasaan, lalu standar kebenaran itu akan menjadi banyak. Standar kebenaran itu yang mana? Itulah kenapa kebaikan itu tidak cukup diperjuangkan hanya karena dia baik.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas, kata Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kufar Quraisy bertanya kepada Rasulullah, kaum muslimin juga bertanya kepada Rasulullah tentang hukum khamr yang memabukkan, bir, ciu, yang mendem-mendem gitulah. Apa hukumnya? Kata Allah, qul fihima itsmun kabir, ada dosanya dan dosa kerusakannya besar. Wa manafi', kata Allah. Allah sendiri ngomong di khamr, minuman keras itu ada manafi'nya, ada manfaatnya. Allah yang berfirman. Ada manfaatnya, dan manfaat itu baik atau tidak? Baik, manfaat itu baik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kita harus melihat, menghitung suatu kebaikan tadi dari manfaatnya, manfaat, madarat, dan dihitung dari kebenarannya. Gambarannya adalah ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, dengan usia yang sudah kita sama-sama dewasa ini dalam hal urusan menghadapi manusia mungkin ya. Kalau Anda sendiri dari segi teori aja, Anda nggak pernah ketemu, malah antum yang setiap hari ketemu masyarakat. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Dalam hal menghadapi orang lain, untuk kebenaran yang kita pegang, nyatanya adalah tidak semua kebenaran yang kita perjuangkan itu akan menjadi benar untuk orang lain, atau tidak semua kebaikan yang kita miliki akan baik untuk orang lain. Kadang-kadang kebaikan dan kebenaran pun kalau salah timing, salah waktu dan tempatnya akan menjadi kemungkaran. Contohnya adalah ketika bapak-bapak pulang dari sawah dalam keadaan capek, habis maghrib, sudah lelah seharian di sawah, kemudian kita nasihati untuk sholat jamaah di masjid. Pak, ayo Pak sholat ke masjid. Sekarang Pak, mumpung isya-nya belum datang, jangan sampai terlambat. Dan kita paksa. Apakah orang tua tadi akan kemudian, kalau seandainya itu bukan lahir dari kesadarannya sendiri, apakah dia kemudian berangkat ke masjid? Atau malah akan menghardik kita sebagai anaknya? Bapakmu itu kesel deh, balik toko tegalan dikon sholat. Padahal kita mengajaknya adalah untuk sholat ke masjid, suatu hal kewajiban, bukan kebaikan, tapi kewajiban seorang muslim. Minimal itu sholat ke masjid, bukan hanya kebaikan. Kebaikan itu adalah di luar dari kewajiban. Kewajiban itu, kebaikan itu adalah seolah-olah nilai plus dari kewajiban yang sudah dilakukan. Ini adalah kewajibannya, bukan standar kebaikan, tapi standar kewajiban sebagai seorang muslim. Pun akan marah ketika salah secara penempatannya. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala ketika menasihati Musa dan Harun. Nabiullah Musa, Nabi Bani Israel, disuruh ngadepin raja kafir, Raja Fir'aun yang memimpin Mesir, yang menjajah Bani Israel tahunan. Kemudian mengatakan kepada rakyatnya, ana adalah rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Ini Fir'aun kufurnya kayak gitu, menantang kekuasaan Allah seperti itu. Kekufurannya jelas, menyiksa Bani Israel, menyiksa kaum muslimin ketika itu, kaum musliminnya Bani Israel. Tapi kata Allah apa? Untuk Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun ya Musa, qaulal layyina, ucapan yang lemah lembut, supaya dengan nasihat yang lemah lembut tadi bisa membuat si Fir'aun tadi tobat, ingat, dan akhirnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur loh ini, Fir'aun loh ini, tapi bilang kepada Musa suruh ngomong yang lembut. Lalu apa yang dilakukan Musa? Melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan yang lain, Musa sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tursina, ke gunung Sina 40 malam untuk mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Taurat. Ketika ditinggalkan Bani Israel yang sudah diselamatkan sama Allah, ditinggalkan, dititipkan kepada Harun. Secara perangai Musa itu yang keras, Harun itu yang lembut. Masalahnya Bani Israel ini harus ditundukkan dengan keras. Takutnya sama Musa aja, sama Harun nggak takut. Ketika Musa pergi 40 hari, Harun ngawasin Bani Israel nggak cukup. Bani Israelnya bikin patung, atau yang disebut sebagai patung yang bersuara, kemudian disembah. Ada orang yang bernama Samiri, orang yang memang orangnya bebel ini, udah diselamatkan dari siksaan Fir'aun, udah diselamatkan, lihat jelas-jelas lihat mukjizat Allah, tapi malah menentang. Musanya pergi bikin patung untuk disembah. Kata Samiri, ini sebenarnya Tuhannya Musa, cuman Musa lupa kalau Tuhannya itu sapi.
Akhirnya dibangunkan patung sapinya. Sapi itu tadi ada lubangnya, jadi kalau ada angin lewat berbunyi. Akhirnya Bani Israel menyembah patung tadi. Dalam keadaan Harun nggak berkuasa karena Harun tidak kuat. Musa pulang dari gunung menghadapi kaumnya dalam keadaan sudah kufur. Marah Musa. Apa yang dilakukan? Apa yang dia bawa dari Taurat tadi, lembaran-lembarannya dibuang, dia langsung datang ke Harun, ditarik jenggotnya, ditarik, didekatkan kepalanya Musa, ditarik jenggotnya Nabi Harun. Dikiranya Musa, Harun ini ngapain, ngawasin umat aja nggak bisa. Padahal Nabiullah Harun adalah Nabi. Kalau Nabi Muslim nggak? Muslim. Taat nggak? Taat. Tapi apa yang dilakukan Musa kepada Harun, hardikannya itu sangat kasar dibandingkan sikapnya Musa kepada Fir'aun yang kufur. Kenapa demikian? Itu adalah hikmah. Cara bagaimana kita menentukan cara penyampaian kebaikan tadi, kebenaran tadi, bukan dengan pendapat pribadi kita. Kalau seandainya kita hitung kebenaran dan kebaikan dengan pribadi kita, dengan kebaikan dengan akal kita, seharusnya Musa kepada Fir'aun langsung bawa pedang datang ke kerajaannya, langsung penggal aja. Kan dia nabi, punya mukjizat. Tentaranya Fir'aun datang, nggak akan terbunuh Musa, dilindungi Allah. Secara akal kita mungkin akan berpikir gitu. Soalnya Fir'aun ini udah membantai banyak Bani Israel loh, kaumnya Musa. Bertahun-tahun, ratusan ribu sudah dibantai sama Fir'aun. Secara akal nggak masuk akal, kok ini malah disuruh berlemah lembut. Sedangkan Harun yang mengikuti Musa alaihissalam, menyertai dakwah Musa setiap waktu, salah karena di luar kemampuan Harun, malah dihardik keras sama Nabiullah Musa alaihissalam. Itu adalah salah satu bentuk kebaikan dan kebenaran. Di lain kebenaran itu memang harus sesuai dengan nas, sesuai dengan dasar agama yang benar. Cara penyampaiannya juga harus sesuai dengan cara yang ada dasarnya juga, nggak dengan pendapat pribadi. Harus ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Mana yang baik, yang benar, mana yang akan memberikan maslahat lebih besar. Begitu pula kejadiannya pada zaman Rasulullah SAW. Ketika salah seorang komandan berperang berhadap one by one sama musuh. Ini musuh sudah bertahan melawan si komandan ini lama, dan dia sudah menghabisi banyak barisan kaum muslimin. Akhirnya komandan muslim tadi berhasil membunuh si musuh tadi. Si musuh tadi mengatakan la ilaha illallah, yang berarti ucapan tadi adalah bukti si musuh tadi masuk Islam. Sama komandan, udah ada pedang baru la ilaha illallah, sekalian ditebaskan. Ada yang lapor dari kaum muslimin, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, komandan tadi membunuh pasukan yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Marah Rasulullah SAW, marah besar kepada si sahabat tadi. Bahkan kata sahabat tadi, seolah-olah seandainya aku baru masuk Islam saat itu akan jauh lebih baik. Saking si sahabat tadi merasakan marahnya Rasulullah, sangat besar kemarahannya. Ini sahabat komandan perang yang dipercaya Rasulullah, yang sudah pasti keimanannya benar, tidak melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya itu adalah karena melanjutkan ayunan pedangnya ketika musuhnya sudah mengatakan la ilaha illallah. Seharusnya secara manusiawi sudah maklum, ini orang sudah membunuh banyak kaum muslimin, ini orang sudah melawan saya berjam-jam. Ketika dia sudah mau jatuh di bawah pedang saya, dia baru mengatakan la ilaha illallah. Naluri kita sebagai petarung mungkin akan mengatakan dia masuk Islam karena kepepet, takut mati. Lawang udah pedangnya udah nggak bisa ditangkis baru ngomong la ilaha illallah. Ayunkan sekalian. Ternyata kata Rasulullah SAW apa? Asyaqaqta qalbahu. Apakah engkau sudah merobek hatinya sampai bisa melihat hatinya bahwa dia masuk Islam itu hanya karena takut? Tidak. Rasulullah tetap marah kepada si komandan tadi. Menunjukkan apa, ikhwati fillah, sikap Rasulullah kepada si muslim tadi, si komandan perang tadi yang imannya sudah kuat. Kemarahan Rasulullah akan diambil hikmahnya dan tidak akan mengacaukan keimanan si muslim tadi. Berbeda dengan Rasulullah SAW ketika di zaman Mekah. Rasulullah berdakwah kepada kufar Quraisy, yang mana kufar Quraisy tidak menerima dakwah Nabi SAW. Kita sering mendengar ceritanya bagaimana Rasulullah disiksa sama para kufar Quraisy. Bahkan suatu ketika Rasulullah sedang salat 2 rakaat di dekat Masjidil Haram, di Ka'bah. Tetangganya yang mendengarkan hasutan Abu Jahal mengambil selendang kemudian mencekik Rasulullah. Sampai di situ Rasulullah tidak mengeluarkan suara saking cekikannya sangat kuat. Akhirnya Abu Bakar, sahabat Nabi SAW yang sudah masuk Islam ketika itu, nggak tahan.
mendatangi Rasulullah untuk melerai. Kemudian Abu Bakar yang dihajar sama tetangganya Rasulullah yang kafir tadi. Dihajar Abu Bakar pingsan. Rasulullah kehilangan suara. Rasulullah sholat diem, dicekik diem. Apakah karena di situ Rasulullah SAW lemah? Tidak. Banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan kekuatan Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin menggali parit, ada batu, 3 batu yang kaum muslimin semuanya menghancurkan, tidak hancur-hancur batunya. Berkali-kali mereka menghancurkan batu ketika mau menggali parit di perang Khandaq, gak bisa hancur. Rasulullah hanya menghantam 3 kali hancur. Ini juga perang Hunain, Rasulullah bertahan sendirian ketika semua para sahabat yang kuat-kuat berlindung di punggung Nabi SAW. Ketika dihujani panah dan tombak kaum Hawazin di perang Hunain, Rasulullah bertahan sendirian di depan. Itu menunjukkan betapa kuatnya Rasulullah. Tapi kejadian itu ketika tetangganya yang musyrik mencekik Rasulullah, Rasulullah tidak melawan. Apakah karena Rasulullah lemah? Tidak, Rasulullah kuat. Tapi di situ tahu Rasulullah kalau melawan akan semakin besar mafsadatnya. Akan semakin besar fitnah yang menyerang dakwah Nabi SAW. Nabi benar aja dituduh dukun, Nabi benar aja nggak ngelawan aja dituduh sebagai pendusta. Lalu apa nasibnya nanti kalau Rasulullah ternyata melawan tetangganya yang mencekik? Apa nggak tambah disiksa pengikutnya Nabi SAW yang ketika itu sedang lemah? Padahal berbeda dengan sikapnya kepada komandan perang kaum muslimin tadi. Komandannya muslim, nggak melarang Rasulullah, nggak melanggar Rasulullah. Karena kesalahan yang sebenarnya kalau kita manusia biasa melihat itu adalah kesalahan yang sepele, ternyata Rasulullah di situ marah. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, itu adalah salah satu bentuk kebijaksanaan dalam menasehati dan manfaat dalam nasihat. Kita nggak bisa membiarkan terserah kemungkaran itu terjadi, toh niatnya baik, nggak bisa. Kita harus lihat apakah baik itu benar-benar benar, suatu kebenaran, dan apakah kalau seandainya itu dibiarkan tidak akan terjadi kemungkaran, kerusakan. Kita hitung di situ, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Yang mana kalau seandainya kalau kita benar di situ, maka akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Dan kalau seandainya kita salah di situ, akan mendapatkan mudarat yang jauh lebih besar. Sebagaimana ibarat dari Rasulullah SAW berupa kapal tadi. Gak ada yang mencegah, tenggelam semua. Padahal niatnya baik. Lalu bagaimana kalau kita tarik di kehidupan kita hari ini? Ketika banyak sekali kaum muslimin yang bermudah-mudahan dengan landasan yang penting niatnya baik. Itu ikhwati fillah, pokok utamanya. Yang penting niatnya baik. Maka kita harus benar-benar jaga. Sudah ada pertanyaan ya langsung ya. Insyaallah. Karena ini habis rapat capek-capek ya. Materinya sedikit aja dulu mungkin. Ini mungkin pengenalan. Mudah-mudahan sebenarnya rencananya mungkin yang akan mengisi di sini akan rutin, rencananya seperti itu dari pondok pesantren. Mengingat hari Kamis kami pondok pesantren juga dalam keadaan dawam, KBM berjalan. Jadi guru-gurunya pada ngajar di kelas. Jadi kita cari-cari siapa yang bisa izin dari kelasnya. Dan insya Allah akan kami rutinkan, mudah-mudahan mungkin pada pertemuan atau 2 pertemuan yang akan datang, ketika kita sudah menemukan pemateri yang tepat, mungkin akan terus bisa diisi sama beliau. Karena kalau satu pemateri, insya Allah materinya bisa terus nyambung. Kalau tematik itu kan copotan-copotan terus Pak ya. Kalau bahas kitab kan lebih enak, ada yang dipegang. Satu pertanyaan yang masuk, bagaimana cara agar kita semangat dalam beribadah? Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Yusuf berkata, Nabiullah Yusuf berkata, yang diceritakan oleh Allah dalam surat Yusuf, jiwa kita itu akan selalu membawa kita kepada hal keburukan. Jadi ketika kita lahir, kita diikuti dengan hawa nafsu kita, bawaan di dalam kejiwaan kita, yang mana hawa nafsu kita itu akan selalu mengarahkan kepada hal keburukan. Juga ada setan pendamping yang akan selalu mengiringi kita, yang akan menyesatkan kita. Jadi sebenarnya yang kita lawan itu 2, hawa nafsu dan syaitan, dalam melawan kemalasan dalam beribadah tadi. Itulah kenapa seandainya kalau kita mau, kalau istilahnya adalah sombong, saya bisa taat beribadah sendiri, itu kita tidak bisa berkutik apapun. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di lain kita harus melawan diri kita sendiri,
yaitu adalah hawa nafsu, ada syaitan yang akan mengiringi kita. Yang mana setan itu lebih pengalaman dalam ganggu manusia. Yang dikirim kepada kita, kita mungkin usianya 30-40 tahun. Setannya enggak usia itu. Setan yang mengganggu kita usianya sudah ratusan tahun. Lebih berpengalaman dalam menyesatkan manusia, lebih sulit. Lebih sulit. Itu terbukti ketika bulan Ramadan. Ketika setan itu terbelenggu, kita tetap malas dalam berpuasa. Menunjukkan apa? Setan yang mengawal kita selama 11 bulan sudah berhasil menjadikan kita menjadi setan tanpa setan. Akhirnya ketika setannya dibelenggu, kita tetap malas berpuasa. Di mana-mana masih banyak orang yang makan di pinggir jalan. Wal'iyadzubillah. Jadi bagaimana cara kita supaya semangat dalam beribadah adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan dan upaya tanpa bantuan dari Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bersemangat dalam ibadah tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu ya Allah, wa husni ibadatik, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang engkau curahkan kepadaku, wa husni ibadatik, dan selalu bisa memperbaiki ibadahku. Ada juga Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya aku bisa mencintaimu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal prioritas apapun yang ada di dunia akan kita singkirkan. Yang akan kita prioritaskan adalah yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa malas tadi akhirnya akan bisa kita singkirkan. Dan tetap kuncinya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya tetap semangat dalam beribadah. Ya, kalau ingin nasihat guru ana Ustaz Muhammad Qasim Muhajir hafizahullah taala, kalau seandainya kita belajar agama itu adalah tingkat SMA pondok pesantren, maka setan yang dikirim sama iblis kepada kita tingkat setannya adalah S1. Kalau kita ibadahnya di level S1, maka setan yang dikirim sama iblis adalah tingkatannya S2. Setan itu yang dikirim kepada kita selalu lebih berpengalaman dalam menyesatkan kita. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa melemahkan iman kita, dari yang melemahkan semangat kita dalam beribadah. Dan yang terpenting ikhwati fillah, setelah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencari teman-teman yang sama-sama semangat dalam beribadah. Insya Allah apabila kita dalam satu komunitas yang sama-sama taat, nggak akan semuanya malas. Satu malas, yang lainnya masih semangat, bisa meningkatkan semangat yang lain. Minimal satu kelompok mungkin ada 5 orang, 10 orang, nggak mungkin semuanya malas. Kalau 10 orang dalam satu pasukan kok malas semua, minimal komandannya masih rajin. Itu makanya pentingnya ada teman saudara yang mengingatkan. Selalu cari teman, jangan berjalan sendiri. Anak pengen sholat duha sendiri ke masjid, ya nggak apa-apa sehari pertama, 2 hari pertama. Masalahnya kalau sholat duha setiap hari sendirian, suatu saat kita akan malas. Kenapa nggak minta temenin teman-teman yang lain? Ayo sholat duha yuk, ayo sholat duha yuk. Berjalan sebulan 2 bulan, insya Allah akan lebih istiqomah ketika barengan. Terbukti dengan taklim di sini setiap pagi rutin Pak ya. Ketika satu kantor ikut, satu tim ikut, itu lebih istiqomah insya Allah. Cari teman. Insya Allah terjawab nggih pertanyaannya. Yang kedua, di masa pandemi seperti ini lebih utama mana? Salat berjamaah di masjid yang jamaahnya tidak pakai masker atau salat jamaah dengan keluarga di rumah? Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita tahu salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Akan tetapi ikhwati fillah, menjaga ruh, menjaga nyawa, menjaga kesehatan itu juga suatu perkara yang wajib. Akhirnya kita dihitung di sini menjadi maslahat dan mafsadat. Akhirnya muncullah dalam usul fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Suatu hal yang darurat itu akan membolehkan suatu hal yang sebelumnya nggak boleh. Termasuk diantaranya adalah sebelumnya kita nggak boleh sholat di masjid, sholat di rumah, nggak berjamaah. Tapi saat ini adalah darurat. Kita kalau sholat di masjid, ternyata di masjid ada yang nggak jaga protokol kesehatan, itu akan membahayakan kaum muslimin yang ada di masjid tadi, juga kita, juga orang yang di rumah. Maka di sini banyak sekali fatwa yang sudah dijawab oleh Lajnah Daimah di Kerajaan Saudi Arabia, juga asatidz kibar di Indonesia sudah banyak yang memfatwakan akan bolehnya sholat di rumah, bahkan jauh lebih diutamakan di rumah apabila kondisinya dalam keadaan genting seperti sekarang. Jatim level 4 lagi Pak ya. Apalagi seperti itu, apalagi di Indonesia ya, bebel-bebel ya. Udah bagus nyebar. Nah, biasanya nih Pak, Masya Allah di sini
sholatnya berjarak Pak, tapi kalau udah taklim duduknya mojok di pinggir semua, ya rapat semua Pak. Alhamdulillah di sini taklimnya berjarak. Dan masker itu banyak sekali yang bermudah-mudahan. Maka itu tidak hanya, mungkin kita nggak berbahaya dengan itu, mungkin kita sudah vaksin, mungkin kita sehat, kita setiap hari olahraga. Nah orang tua yang di rumah kita, nah maka menjaga nyawa, menjaga kesehatan, dan menjaga jangan sampai memberikan madarat dengan orang sekitar kita itu jauh lebih wajib, lebih diutamakan karena minim kerusakannya. Wallahu taala alam bissawab. Nasihat yang paling utama untuk sesama kaum mukminin, dan bagaimana jika nasihat kita ditolak dan ditentang, atau adab dalam menasihati. Nasihat yang paling utama untuk sesama kaum muslimin adalah kalimat taqwa, ittaqillah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua kesalahan yang terjadi kepada manusia itu adalah dampak utama dari si manusia tadi menjauh dari Tuhannya, menjauh dari Rabb-nya. Dari kesalahan seseorang yang mungkin nerabas lampu merah Pak ya, kesalahan mungkin ya kecil ya, lampu merahnya mungkin kalau perempatan gede, tapi kalau lampu merahnya yang sebelah sini ini yang pertigaan, yang dari sana kan mikir ngapain ada lampu merah, terabas aja lah, toh nggak ada mobil, nggak ada motor. Itu mungkin nggak bermotor, tapi itu adalah pelanggaran negara. Itu mungkin rendah. Kenapa itu terjadi? Karena dia merasa nggak ada Pak polisi yang ngawasin. Nggak masalah itu, nggak ada Pak polisi yang ngawasin. Masalahnya adalah berarti dia juga nggak merasa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawasi. Dia nggak merasa bahwa Allah nggak pernah, Pak polisinya istirahat, Allah nggak pernah istirahat. Akhirnya lampu merah tadi diterabas karena lupa keberadaan Allah. Lebih naik lagi ketika orang dalam keadaan lapar, ada ayam tetangganya lewat. Wah, ayam hutan nih, santap. Tetangganya yang punya nggak melihat, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Sampai taraf negara orang yang korupsi, mungkin KPK nggak melihat, mungkin KPK diplokoto, mungkin KPK dibikin akhirnya melemah. Sebenarnya seorang muslim untuk amanah dari segala harta yang dia punyai, tanggung jawabnya kepada Allah yang nggak pernah tidur. Kalau seandainya semua kaum muslimin itu bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah, tidak pernah jauh dari Rabb-nya, kelar, nggak ada kemusyrikan, nggak ada kesusahan, nggak ada maksiat, nggak ada kesalahan. Semuanya itu perkaranya tentang bagaimana si hamba tadi mau mendekat kepada Allah atau tidak. Maka sebaik-baik nasihat sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan adalah ittaqullaha haitsu ma kuntum. Sebaik-baik nasihat adalah bertakwalah kepada Allah. Dan hal yang paling buruk adalah ketika seseorang diingatkan tentang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jawaban orang tadi adalah urusi saja dirimu. Itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana jika nasihat kita ditolak dan ditentang? Wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah Subhanahu wa taala menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah kepikiran, ini paman saya yang saya cintai, ini saudara-saudara saya yang saya hormati dan cintai. Saya pengen mereka itu masuk surga semua, nggak masuk neraka gara-gara mereka menentang syariat Allah. Saya mendakwahi mereka, ternyata mereka menolak saya. Tambah kepikiran lagi Rasulullah. Nggak kepikiran karena Rasulullah ditentang, tapi Rasulullah kepikiran mereka kok nggak mau nurut sama syariat Allah. Kepikiran karena cintanya Rasulullah dengan umatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tugasmu itu cuma menyampaikan ya Rasulullah. Bukan mengatur mereka mau nerima atau tidak. Urusan kita menasihati orang lain itu bukan supaya mereka nerima kita atau tidak. Tapi tugas kita ya udah menyampaikan nasihat tadi dengan sebaik-baik nasihat. Bukan supaya kita diikuti. Kalau supaya kita diikuti malah biasanya keikhlasan kita terganggu. Contohnya orang tua. Ketika orang tua nyuruh anaknya, kamu itu harus seperti ini, harus taat kepada Allah, harus sholat 5 waktu. Ternyata anaknya nggak sholat 5 waktu. Akhirnya si orang tua marah. Nah itu marahnya karena si anak nggak sholat atau karena si anak nggak nurut sama bapaknya. Kalau orang tuanya marah karena anak nggak sholat 5 waktu di masjid, nggak melakukan kewajiban, nggak masalah. Itu adalah suatu hal kecemburuan seorang muslim terhadap Rabb-nya. Ketika melihat seorang muslim yang lainnya nggak melakukan ketaatan. Tapi ketika dia marahnya karena anaknya nggak nurut sama si bapak, itu berarti sudah nggak ikhlas. Jadi sikap kita bagaimana dalam menasihati? Kita hanya punya kewajiban menyampaikan. Mereka mau menerima atau tidak, yaitu urusan mereka. Lawang Rasulullah SAW saja yang
sebaik-baik umat, pamannya nggak beriman. Abu Thalib pamannya sampai meninggal, ana ala dini millati Quraisy. Saya di atas agama, millah agama orang-orang Quraisy, yang ketika itu mereka meninggal sebelum ada Rasulullah diutus. Berarti tetap di atas agama nenek moyang, nggak menerima syariat Nabi. Padahal seumur hidupnya 30 tahunan lebih itu membela, menjaga dakwah Rasulullah. Ya seperti itulah, hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masalahnya ini adalah yang bertanya adalah polisi. Yang bertanya adalah penegak hukum. Maka setelah menyampaikan apabila ada wewenang untuk menegakkan hukum, itu adalah wewenang antum semua. Kalau ana ini adalah barusan jawaban ana sebagai orang sipil. Ketika kita melihat kemungkaran, kemudian kita sudah menasihati, ternyata yang kita nasihati nggak melakukan perubahan apapun, ya tanggung jawab ana sebagai seorang warga sipil diam. Kalau antum, ya tindak tegas, Pak. Contohnya ada yang mabuk di kampung. Oh, dia bukan orang Islam kok. Orang Islam kan nggak boleh mabuk. Dia bukan orang Islam, boleh nggak mabuk? Masalahnya mabuk tadi bukan hanya masalah haram maksiat antara hubungan si hamba tadi dengan Allah, tapi itu adalah kemungkaran, kerusakan. Yang kalau dia mabuk, dia kemudian ngeracau, mukul sana mukul sini, yang dipukul orang Islam juga gitu. Maka harus dilarang, dan itu adalah hukum Indonesia, nggak boleh mabuk-mabukan. Kalau saya menasihati dia jangan mabuk, udah. Untuk berikutnya saya tinggal daripada saya dipukul. Nah, kalau antum kan harus menegakkan hukum, itu ya. Laporkan ke komandan berarti, Pak. Semoga sudah nggak ada pertanyaan ya. Jazakumullah khairan katsiran. Afan kalau ana ada salah kata atau ada kata yang tidak berkenan. Semoga dari nasihat yang sedikit ini kita bisa mendapatkan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.